Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Saya Nahlianti, mengajar di SMP Negeri 1 Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan. Saya mahasiswa PPG PAI Batch 2 LPTK UIN Wali Songo Semarang tahun 2024. Di sini saya akan menampilkan video PPL 1 Problem Based Learning dengan materi menghindari ghibah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Iya, alhamdulillah. Dan tetap semangat. Hari ini kita seperti biasa, yaitu kita akan belajar di kelas seperti biasa. Nah, sebelum mulai ya, Ibu mau melihat kesiapan kalian dulu dan kebersihan kelasnya, ya. Ya, Oke, coba silakan. Sudah? Ibu mau perhatikan dulu. Sudah rapi semua? Ya. Oke. Kemudian silakan duduk. Ketua kelas boleh memimpin doa sebelum kita mulai. Ya, silakan. Tidak. Jabrak, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kemudian seperti biasa, sebelum kita mulai kita membaca umul kitab surat Al-Fatihah. Yuk, silakan dipimpin ketua kelas. Ya. Marilah teman-teman kita membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, baiklah. Sekarang Ibu absen dulu. Hari ini masuk semua kelas 7C. Masuk. Baiklah, anak ibu semuanya. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, yuk kita nyanyi lagu nasional satu saja, ya. Lagu apa anak-anak maunya? Satu. Ya, yuk silakan berdiri biar semangat. Ya. Marilah teman-teman kita nyanyikan lagu Satu Nusa. Ya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk
Yang pertama, ciptakan suasana kelas yang kondusif. Yang kedua, jangan membuat masalah. Setuju? Setuju ya, itu kesepakatan kita hari ini. Kemudian sebelum masuk ke materi kita ini adalah tentang ghibah ya. Jadi ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, yaitu siswa dapat mendeskripsikan menghindari ghibah ya. Selanjutnya ibu akan mengingatkan kembali materi sebelumnya yang pernah kita bahas di pembelajaran sebelumnya kemarin. Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Oh iya, Mina. Apa itu, tentang apa? Tentang sujud syukur. Tentang sujud syukur. Benar ya? Alhamdulillah masih ingat. Nah, sekarang ada pertanyaan dari Ibu. Kapan kita bisa melaksanakan sujud syukur? Ada yang tahu? Ibu, Oh iya, Rangga, silakan. saat mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan saat menghadapi mara bahaya. Iya, betul ya. Saat mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu dan ketika kita mendapatkan menghadapi mara bahaya. Nah, kemudian ada motivasi untuk kalian semua ya, untuk kalian semua, bahkan untuk kita semua umat Islam ya. Nah, untuk berkaitan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang menghindari ghibah, ada motivasi dari sebuah hadis, yaitu hadisnya yang berbunyi salamatul insan bihijil lisan, yang artinya keselamatan manusia tergantung dari dia menjaga lisan. Nah itu ya, oleh karena itu kita jaga lisan kita. Jadi selama kita belajar hari ini, jaga lisannya, dengarkan yang baik apa yang Ibu sampaikan. Nah, kemudian sebelum memasuki ke materinya, Ibu akan memberikan pretest tentang materi ini. Nah, karena di sini tentang ghibah, Ibu ingin tahu, ada yang tahu itu apa sih ghibah? Saya, Bu, Oh iya, Nina, silakan. Apa itu ghibah? menggunjing. Menggunjing, bisa? Betul. Kemudian ada lagi yang lain? Ibu, Yoha? menceritakan kejelekan teman. Iya, menceritakan kejelekan Teman. ngomongin kawannya ya. Nah, itu termasuk menggunjing. Kemudian kita lanjut ke proses pembelajaran ya. Nanti kita Ibu akan hadirkan di sini untuk kalian pahami ya tentang menghindari ghibah. Ya, di sini ada pengertian ghibah. Nah, pengertian ghibah itu ada secara bahasa dan secara istilah ya. Secara bahasa ghibah artinya menggunjing ya. Kemudian menurut istilah ghibah itu adalah menggunjing atau membicarakan kejelekan atau kekurangan atau aib orang lain ya. Atau menyebutkan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada di sekitarnya. Nah, itu ghibah. Kawannya kalau ada di depannya nggak mau ya ngomongin, giliran kawannya sudah pergi diomongin kejelekannya. Nah, itu adalah ghibah. Selanjutnya, ghibah juga adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dalam surat Al-Hujurat itu Allah sudah berfirman ya tentang ghibah. Nah, di sini Ibu minta tolong Tigris untuk membacakan surat Al-Hujurat. Silakan, Nak. A'udzu billahi minasy
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann Imbaqsadza isma wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an yakhlahma akhihi maytan fakarihutumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Iya, sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ya, innallaha tawwabur rahim. Nah, di sini artinya wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Karena maka dari itu bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Nah, itu ya adalah dalil larangan tentang ghibah. Kemudian ada efek dari ghibah, ya. Yang pertama apa? Membuat terputusnya tali persaudaraan. Kemudian rusaknya kemudian yang ketiga Tersebarnya aib sehingga merusak tatanan sosial yang ada. Yang terakhir Timbulnya dendam dari orang yang mengibadi. iya, itu dahsyatnya ya, ghibah itu ya. Dahsyat sekali ya. Tadinya berkawan, setelah membuat kata-kata menjelekkan kawannya sendiri, membuat kawannya tersinggung, sakit hati, akhirnya terputuslah tali persaudaraan. Kemudian rusaknya kasih sayang. Tadinya akrab ya, saling mengasihi, karena ghibah akhirnya rusak kasih sayang. Kemudian tersebarnya aib sehingga merusak tatanan sosial yang ada, ya. Karena aibnya disebar-sebarkan, jadi dia merasa terkucilkan, ya. Kemudian timbulnya dendam dari orang yang digibahi. Bisa terjadi ya. Kalau orang digibahi saking sakit hatinya, bisa menimbulkan rasa dendam orang yang digibahi, orang yang suka dipuji. Nah, di sini bagaimana agar kita bisa terhindar dari ghibah? Yang pertama apa itu? Menyadari diri bahwa Allah Kemudian yang kedua, menjaga lisan dengan membiasakan berkata baik dan tidak membicarakan aib orang lain. ketiga, Selalu berpikir positif terhadap orang lain. keempat, Memohon perlindungan kepada Allah SWT. dan yang terakhir, Memaafkan waktu dengan kegiatan positif daripada memperoleh itu ya. Itu adalah cara kita bagaimana agar terhindar dari ghibah, terhindar dari menggunjing itu tadi ya. Yang pertama menyadari bahwa Allah itu sangat membenci ya. Allah sangat benci dengan hambanya yang suka ghibah atau suka menggunjing. Karena tadi sudah diumpamakan oleh Allah ya di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 itu, yaitu seperti kita manusia ini memakan bangkai saudaranya yang sudah mati ya.
Bayangkan, kita memakan bangkai ikan saja yang jelas-jelas dihalalkan oleh Allah. Kalau ikannya sudah busuk, kita nggak mau ya makannya ya. Apalagi kita memakan bangkainya saudara kita yang sudah mati. Ya artinya saking jijiknya, saking hinanya. Kemudian menjaga lisan dengan membiasakan berkata yang baik dan tidak membicarakan aib orang lain. Nah, di sini ini sangat sulit sekali ya kita untuk menjaga lisan. Kadang-kadang tidak sadar ya kata-kata yang keluar dari lisan kita, kata-kata yang buruk. Nah, oleh karena itu kita belajar mulai dari sekarang, mulai belajar untuk membiasakan berkata yang baik agar kita bisa terhindar dari ghibah. Kemudian yang ketiga, selalu berpikir positif terhadap orang lain. Artinya kita selalu prasangka baik ya, jangan selalu prasangka buruk. Kalau kita prasangka buruk, nah lahirlah nanti perkataan-perkataan jelek yang menimbulkan ghibah. Kemudian yang keempat, memohon perlindungan kepada Allah dengan cara berzikir ya. Kita mengingat Allah, kita mohon kepada Allah untuk dihindarkan dari lisan kita yang berkata kata yang jelek. Kemudian yang terakhir yaitu memanfaatkan waktu dengan kegiatan positif ya, daripada nongkrong yang tidak bermanfaat. Kemudian kita akan melihat video.
Nah, itu tadi video yang sudah kalian tonton ya, itu adalah video tentang jiwa. Ya. Nanti akan Ibu siapkan lembar kerja kalian ya untuk berdiskusi dari video yang sudah kalian tonton. Silakan diskusikan dengan kawannya, jawabannya apa. Terima kasih Bu. Kemudian kelompok 2, silakan diskusikan. Ya. Ya, silakan diskusikan dengan kawan-kawan. Oke, sudah selesai semua? Nah, baiklah anak-anak, sekarang setelah kita selesai diskusi ya, sebelum kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian, kita kasih semangat dulu dengan tepuk semangat. Ya, semuanya begitu. Yang kanan tuh. Ya. Tepuk semangat. Kelompok 1 sudah siap? Sudah Bu. Oke. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok yang lain? Sudah Bu. Siap ya? Kita akan dengar hasil dari diskusi kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kami bersama. Pertanyaan dari pelajaran apa yang dapat diambil dari cerita dalam video tersebut? Jawabannya adalah selalu menjaga lisan agar terhindar dari ghibah, dan ghibah dapat merusak hubungan dan menimbulkan fitnah, maka hindarilah ghibah. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dong untuk 2. Menjaga lisan. 3. Bersikap empati dan saling menutup aib sesama. 4. Menghindari lingkungan yang sering menggunjing.
5. Memperbanyak zikir dan berprasangka baik. Iya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan. Alhamdulillah diskusinya sudah berjalan dengan baik ya. Kalian sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai tadi yang sudah kalian lihat di cerita pendek tadi ya, di film pendek tadi. Sebelum kita memberi kesimpulan dari materi hari ini, ada suatu penguatan untuk kalian ya, untuk kalian bahkan untuk kita semua tentang terkait materi ghibah ya. Karena ghibah ini sangat luar biasa ya efeknya. Maka untuk penguatan hari ini, jika kita tidak bisa berkata dengan baik, maka diam adalah hal yang paling baik. Jadi penguatan kita lebih baik kita diam daripada kita membicarakan hal-hal yang buruk tentang orang lain. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar kita hari ini, setelah materi yang sudah Ibu sampaikan, maka kita akan menyimpulkan dari materi itu. Ayo, ada yang masih ingat kesimpulannya apa? Bisa menyimpulkan? Oh iya, Nurul Aprilia, silakan. Ghibah adalah dosa besar, Bu. Oh iya betul, ghibah adalah dosa besar. Kemudian ada lagi yang bisa menyimpulkan? Sebo, Oh iya, Rapela, apa? rusaknya kasih sayang dan terputusnya tali persaudaraan. Oleh karena itu, kita harus menghindari ghibah. Iya betul sekali. Masih ada yang lain? Tidak Cukup ya, itu ya. Makanya Allah melarang kita untuk bergibah karena gibah adalah dosa besar dan bisa merusak hubungan kita terhadap keluarga, sahabat ya dan orang lain. Nah itu. Nah alhamdulillah Ibu cukupkan ya untuk hari ini materi kita sudah selesai. Seperti biasa sebelum kita menutup, kita pulang, kita biasa membaca surat Al-Asr ya. Silakan ketua kelas dipimpin. Siap, gerak. Marilah teman-teman kita membaca surat Al-Asr. Mudah-mudahan apa yang didapat hari ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.